dengan penuh sukacita ya kan, di mana kita cucu dari keluarga dari Rebo ya kan, beserta cucu ya kan, bisa berkumpul, apalagi dengan bisa baratnya ganti tahun baru ya kan, karena masih baru menjelang masih Februari ya, baratnya pergantian tahunnya masih baru ya kan. Nah, jadi seperti yang kesaksian kami mengenai kemurahan Tuhan, di mana sejak berumah tangga ya kan 1 tahun sudah berjalan, benar-benar Tuhan, berkat Tuhan benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami, baik dari segi kesehatan, dari segi materi, walaupun tidak berkelebihan Tuhan cukupkan, Tuhan tidak memberikan, ibaratnya setiap kebutuhan bisa dipenuhi. Nah, terutama kesaksian saya pada saat mengandung kan, anak pertama yang kami beri nama Alin Salomita ya. Kenapa kan buat Alin Salomita? Alin itu panjangan dari Amang dengan Inang, Antoni Lince. Kalau Salobitanya berhubung dia lahir di bulan 12, kami buat Salom biar membawa damai sejahtera. Nah, jadi sejak dia ibaratnya hadir, mudah-mudahan sukacita bertambah di dalam keluarga. Begitu juga mengenai persalinan, semuanya lancar. Sejak dia ada dalam kandungan, semuanya membawa sukacita, istilahnya dia datang kemarin, ibaratnya tidak membawa, ibaratnya kalau orang dulu ibaratnya kalau anak pertama itu katanya susah bawanya, ibaratnya ngidam gitu. Sejak mulai dari dia ada, istilahnya sampai kelahiran semuanya prosesnya lancar, cepat, tidak ada ibaratnya yang dikhawatirkan. Nah, semoga kedepannya dia bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh, berbudi pekerti. Jadi doakan juga kami sini Bibi dengan Amangnya ada di sini, supaya kami bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik, mengarahkan, terutama bisa menjadi anak yang disukai Tuhan. Doakan kami, di mana kami kan masih orang tua, istilahnya pengalaman masih belajar. Nah, jadi kami pun di sini masih banyak belajar, masih banyak dibimbing, istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita juga yang ada di sini, di mana kita menyulang-nyulangi maupun dibilang kan, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini Opi semakin sehat, penyakitnya diangkat dari tubuhnya, makin panjang umur kita juga yang di sini. Semoga dalam kehidupan juga semakin sehat. Kalau ada yang kurang sehat pun, istilahnya penyakit pun istilahnya sehat lah ya kan. Begitu juga dengan pekerjaan, disukseskan, dilancarkan. Nah, setiap pergumulan mudah-mudahan ada jalan keluar. Mungkin cukup sekian lah kesaksian saya. Kalau ada mau ditambah Bapak Alin, waktu itu Pak dipersilahkan. Terima kasih. Pertama kita ucapkan kepada Tuhan yang telah membimbing kita bisa boleh hadir di sini semua keadaan sehat. Ya, inilah suatu situasi yang tidak direncanakan, tapi boleh ada. Tuhan, semuanya kita dapat sehat, bisa berkumpul di sini. Walaupun sebagian besar memang keluarga keturunan dari mama maupun kita nggak bisa hadir karena ya dalam situasi yang baiklah, bukan karena sesuatu yang buruk. Ya, kita harapkan juga untuk saat-saat mendatang kita boleh berkumpul lebih besar lagi, lebih lengkap lagi, ya. Nah, tapi ini pun saya pikir sudah merupakan suatu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang di Medan khususnya boleh pada datang semua, yang mungkin yang rantau seperti kami ini yang nggak bisa lengkap datang, tapi kami
sebagai utusan lah yang boleh hadir bisa di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kita tetap harus bersyukur ya di usia mama yang sudah 90 ya, suatu usia yang luar biasa. Kata firman Tuhan 70, selebihnya adalah berkat dan penderitaan ya, jadi kita harapkan itu bukan penderitaan bagi mama, tapi akan mengalami sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita akan mulai ibadah kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya minta Bapak Yohan untuk pimpin doa pembukaan. Puji dan syukur senantiasa kami aturkan kehadirat Tuhan untuk semua berkat, kasih, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga seluruhnya Bapak. Ya Tuhan, kami juga sangat bersyukur Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami Bapak, anak-anak di tempat ini, keluarga besar kami semuanya Bapak, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, kami hendak beribadah kepada-Mu Tuhan, kami hendak mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendoakan Tuhan maupun kami Bapak yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan acara ibadah kami ini dari awal ke hingga akhir Tuhan. Pimpin kami Bapak, siapa tapi yang mau saya sharingkan di sini adalah bahwa jangan suatu kejadian hidup itu apapun bentuknya mematikan rasa syukur kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan apapun permasalahan persoalan hidup itu membuat kita lari dari Tuhan. Saya kembali membawa kepada cerita saya yang pribadi tadi. Kalau mau dilihat-lihat, diingat-ingat, perasaan saat itu sungguh-sungguh hancur. Wah, saya masih SMA, adik-adik saya masih SMP. Kalau mau bertanya, mungkin doanya, Tuhan, kemanakah aku harus bersandar? Kemanakah saya harus bersandar? Ya maaf kata, kalau mungkin saya ngomong terus terang, baik dari keluarga Tarigan misalnya, atau keluarga Harianja, keluarga Mama, kami bersandar kemana? Tidak ada sandaran kami, istilahnya tempat. Ekstrimnya mohon maaf, tempat kami bisa minta makan, minta sanggup, minta uang jajan. Kala itu ya, kala itu, baik dari keluarga bapak, keluarga mama, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Benar-benar menurut saya, ya, tapi itu kan karena kondisi, tidak bisa dipaksakan. Ya mungkin istilahnya, pendapat saya, keluarga yang lain juga banyak yang susah, ngurusin dirinya aja susah, masa mau ngurusin kami? Mau nyalahkan siapa? Tidak ada juga kan? Kan begitu kira-kira. Ya sudah, larinya hanya kepada Tuhan saja. Dan itulah yang membiasakan diri, akhirnya saya itu tipikal menjadi manusia yang hanya mengandalkan Tuhan dan diri sendiri. Tidak ada ceritanya model-model minta tolong, menghadap ke sana, ke tulang, ke kira, ke bibi. Sepanjang saya bisa, ya saya larinya hanya ke Tuhan. Tuhan, saya punya pergumulan, ada permasalahan di depan saya. Tolong Tuhan, kuatkan saya, kuatkan saya. Inilah hal-hal yang selalu saya sharingkan kepada adik-adik saya. Ya. Sama adik-adik saya tuh, lulus mereka SMA mau masuk kuliah, saya sampaikan seperti itu. Kamu mau kuliah ini kau pikir-pikir ya. Kau mau kuliah ambil apa? Kau kerjaan nanti apa? Mau menikah pun mereka, saya selalu sampaikan. Kalau ada apa-apa, ya, usaha dulu. Usaha dulu. Terlebih baik memberi daripada menerima. Itu selalu saya tanamkan. Maksud saya apa? Saya tidak mau adik-adik saya ini mengasihani diri sendiri. Itu benak saya dulu. Saya tahu mereka mungkin lebih susah, masih SMP kan, belum ada kemandirian dan lain sebagainya. Tapi saya bilang kepada mereka, kamu kalau ada apa-apa, saya larang itu namanya
minta tolong sana sini itu saya larang. Bukan karena sombong, tidak, tapi melatih diri. Kamu jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Kamu pikir berapa lah kekuatannya manusia itu? Kamu minta tolong sama bibi bisa. Bibi bisa tolong kamu. Terus setelah itu apa kelanjutannya? Nggak ada. Ya kalau kamu misalnya mau minta tolong saya sebagai abangmu, ya masih wajar lah. Nggak malu lah kau. Paling-paling kok saya maki-maki, saya omelin. Saya bilang gitu terus terang. Tapi kan habis itu selesai. Tapi kalau kau kesana sini, terus tiba-tiba kau berhasil, tiba-tiba saya bilang nih, setelah kau minta tolong sana sini, terus kau berhasil, banggakah kau itu? Itu bahasa saya ya. Saya selalu menanamkan kebanggaan itu kepada adik-adik saya. Bangga kau itu? Nanti diceritain orang, si anak itu berhasil kan karena dibantu si anu. Si itu adik itu berhasil kan karena dibantu si itu. Selalu saya sampaikan seperti itu. Tapi bukan, jangan ditangkap bahwa kok jadi seperti mengandalkan diri sendiri, seperti menyombongkan. Bukan itu yang penangkapannya. Tetapi berproses bagaimana kita yakin pada kemampuan diri dan minta pertolongan Tuhan. Itu yang ingin saya sharingkan. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, pada saat ini saya merasakan hidup saya juga sukacita. Saya tidak kembali memikirkan yang di belakang ada apa. Yang saya pikirkan adalah sekarang saya sudah berkeluarga, sekarang saya sudah punya anak, ada anak saya. Itulah curahan hati, kasih sayang saya sekarang juga sudah ada. Tapi prosesnya itu tidak serta-merta tiba-tiba langsung udah oke. Makanya tadi saya mengawali cerita dari proses kembali saat saya masih sekolah, ditinggalkan orang tua. Panjang sekali prosesnya. Ya puji Tuhan pada saat ini saya juga sudah ya bisa menikmati lah, bersyukur. Tapi pada saat yang lalu itu menurut saya sangat susah. Sangat susah. Apalagi kita mengikuti pendidikan tentara yang bisa dibilang sakit, udah nggak ada yang bela, orang tua nggak ada, sakit lagi. Saya pernah suatu kejadian ya, ini bukan apa, saya di batalion itu sakit, mau ngomong sama orang tua nggak ada, ini masih bujangan waktu masih belum menikah, masih sendiri, mau ngomong sama orang tua nggak ada, mau ngomong sama bibi pun percuma, jauh, paling cuma cengeng-cengeng aja nih. Mau ngomong sama adik-adik juga nggak ada yang bisa dilakukan juga, namanya kita lagi sakit jauh pula. Akhirnya yang saya lakukan hanya telepon di dokter batalion, dok, kau kesini dulu, bawa obatmu gini. Oh siap bang, kebetulan adik saya datang dokter itu. Gimana bang? Dok, badanku sakit, aku sudah cek suhuku sekian. Jadi saya jadi lebih pintar dari dokter itu. Kau kasih saya paracetamol, terus kayaknya saya ini fisiknya drop, jadi kau infus saja saya. Jadi saya diinfus di rumah itu sendiri, nggak ada yang jaga itu. Saya kadang-kadang mikir, kalau saya mati ini ada orang ini yang tahu nggak ya? Mungkin nggak tahu juga. Setelah 2 hari baru diketok, kok nggak keluar nih Kapten Tarigan ini kan. Oh ternyata udah mati di dalam. Itu sampai saya berpikir begitu. Tapi artinya adalah saya itu membiasakan diri, bukan karena tidak butuh pertolongan orang lain atau apa, tapi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya Tuhan yang kasih saya kekuatan. Kalau Tuhan mau saya susah terus, saya terima. Saya akan jalani saya susah terus. Tapi kalau Tuhan ingin nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat saya, tolong Tuhan, tunjukkan jalannya. Saya juga ingin Tuhan berhasil, saya ingin punya anak, saya ingin punya keluarga, saya ingin keluarga saya bangga sama saya. Itu ada doa saya seperti itu. Tapi saya tidak ngotot, kita nggak boleh ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan memang ingin saya sekarang susah dulu, berusaha, ya saya terima. Saya ikutilah kesusahan itu. Yang penting saya tidak lari dari Tuhan. Itu saja yang saya pikir. Jadi ini sekedar sharing saya. Setiap manusia itu memiliki permasalahan di dalam hidupnya pada levelnya masing-masing. Orang yang mengayuh becak dengan seorang pengusaha kayu mungkin beda strata perekonomiannya, tapi mereka memiliki masalahnya masing-masing.
Petani masalahnya ada. Demikian juga orang yang pengusaha tadi saya sampaikan juga pasti ada permasalahan. Tapi bukan kita melihat permasalahannya. Lesson learn atau yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita mau tetap setia, tetap berpegang teguh. Mau saya susah, mau saya sukacita, Tuhan saya percaya Tuhan yang akan menolong saya, Tuhan yang menguatkan saya. Jadi sudah, jangan kita andalkan manusia, jangan kita andalkan si anu, si ini. Ada komandan saya itu, dia akan nanti kalau dia jadi orang pasti saya akan ditarik. Wah, saya ini baik-baiklah sama dia sekarang, nanti siapa tahu dia jadi jenderal, pasti diangkatnya lah saya. Itu jauh-jauh dari pikiran kalau seperti itu. Itu kekuatan manusia yang model seperti itu tuh nggak laku, nggak laku. Wah ini nih calon apa nih, caleg ini. Sebentar lagi dia jadi ketua dewan ini. Mumpung dia belum jadi ketua dewan, udah dekati ya. Ya kalau ada yang seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau saya, kesaksian saya modelnya nggak begitu. Ya. Sama seperti saya bekerja dengan baik. Menurut saya, ya menurut saya. Inilah yang saya lakukan, pekerjaan saya lakukan. Yang saya pikir adalah kalau nanti komandan saya ini melihat pekerjaan saya baik, ya mau pakai saya silahkan. Kalau komandan saya ini ternyata nggak suka dengan hasil pekerjaan saya, ya terserah kamu, terserah komandan, mau nggak pakai saya juga silahkan. Mungkin saya dipindah, tapi mungkin yang dipindah itu mungkin ada rencana Tuhan lagi yang lain. Artinya jangan kita percaya sama kekuatan manusia, itu saja intinya. Poin daripada yang mau saya sampaikan. Mau kita lagi susah, mau kita lagi rasanya kok nggak ada jalan keluar. Aduh Tuhan, ini saya beli beras saja sekarang susah, dan lain sebagainya. Sudah percaya saja. Saya kapten, saya habis nikah. Ini kesaksian yang kedua. Saya kapten, saya habis nikah. Kira-kira nikah setahun, anak belum ada. Karena waktu itu anak belum ada, saya putuskan waktu itu saya harus selesaikan S1 saya. Sekolah saya begitu sarjana, harus bayar ini itu. Bayangkan ini kapten, ini gagah ini, kalau dilihat orang itu pakai seragam gagah itu. Uang saya di kantong dan di bank itu tinggal 2,5 juta. Tahun 2016. Hanya uang saya hanya 2,5 juta. Hidup di Jakarta, bayar tol aja satu kali naik tol udah 20.000, kan? Terus menipis terus sampailah mentok-mentok itu tinggal 1,5 juta. Mertua saya pensiunan, mayor jenderal, mertua saya. Tapi tidak ada di dalam pikiran saya sedikit pun, aduh ayah ibu tolonglah dulu anaknya ini begini. Sedikit pun itu gak pernah muncul dalam pikiran saya seperti itu. Saya yakin saya akan bisa, saya akan berusaha, dan terbukti. Saya berdoa sama Tuhan, yang penting saya setia aja terus. Akhirnya apa? Kembali perekonomian tuh semakin baik. Sampai kalau saya bergumul sama istri, saya bilang, mungkin dulu kita agak lama dapat anak tuh kenapa ya? Ya waktu kita baru-baru nikah, ya tadi saya bilang ekonomi aja nggak stabil. Mungkin kalau adik ini sudah hamil, mungkin aku pun nggak sanggup bawa dia ke dokter. Karena waktu itu fokusnya memang saya mau menyelesaikan sarjana saya. Sampai itulah kalau mau ditilik-tilik ada rencana Tuhan di balik itu. Ya dikasihnya baru sekarang, ya kita syukuri terus. Artinya setiap manusia pasti akan ada permasalahan. Tinggal bagaimana kita mau mengelola diri kita mengatasi permasalahan itu, dan kuncinya kepada Tuhan. Kemudian sebagai tambahan, ada pepatah mengatakan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Berdoa itu berarti fokusnya kepada Tuhan. Itu yang duluan. Kenapa saya bilang seperti itu? Harus ada ora et labora. Jangan juga salah. Yang penting saya kepada Tuhan. Tuhan, saya yakin kepada Engkau. Saya minta tolong Tuhan, Engkau begini. Setelah berdoa kita hanya tidur saja. Kira-kira Tuhan datang atau terus tiba-tiba mungkin kasihkan rezeki kita di atas depan pintu rumah? Saya rasa Tuhan juga bukan begitu modelnya. Itu pemahaman saya. Mungkin ada pendeta yang menyampaikan Tuhan bekerja di luar nalar manusia, sehingga kalau Tuhan mau kau tidur pun tiba-tiba ada uang 1M di bawah tempat tidurmu. Mungkin ada juga yang model begitu. Tapi kalau saya pribadi, kesaksian saya tidak begitu.
Kesaksian saya tidak begitu. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Dengan kita fokus kepada Tuhan, otomatis kekuatan kita itu untuk melakukan sesuatu yang memang Tuhan, aku bekerja ini untuk Engkau. Kalau Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong berkati. Nanti kalau misalnya ada rezeki, ada keberhasilan, ada kebanggaan, ada naik pangkat, ada dipercaya orang, ada mungkin ya macam-macam lah yang bisa Tuhan berikan kepada kita, mungkin melalui orang lain, bukan dari Tuhan. Seperti dari surga turunlah anak merpati membawa sekantong emas, bukan begitu modelnya kan, dari manusia juga. Tapi dari diri kita harus percaya kepada Tuhan, tapi kita juga bekerja dengan kekuatan yang kita percaya datangnya dari Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, saya merasa sungguh bersuka cita pada saat sekarang ini. Bukan orang yang berkelimpahan atau seperti apa, mungkin tidak. Tapi saya bersuka cita dengan kehidupan saya, dan saya terus bersyukur, dan saya mau Tuhan juga terus memberkati dan memberikan saya kekuatan sehingga saya semakin berhasil. Dan jangan lupa, tetap semuanya itu kita harus percaya itu keberhasilan hanya dari Tuhan, bukan kekuatanmu sendiri, bukan kehebatanmu sendiri, tidak. Mungkin sharing saya itu, siapa tahu bisa menjadi motivasi bagi. Isi nggak nampak Kita baru makan mama ini. Asal berdiri aja. Oh iya. nampak sini. Semua. Ayo bang, sini kan bang, sama ya. Ayo bang. Udah perwakilan bapak ya. Asalnya. Siapa ngajar? Jadi Mas Andi. Ini tes dan Ya udah lebih tanggung, kita nangkap gitu. Kami dapat masih makan opung gimana? Opung, ini dari inilah makanan yang kami bisa berikan untuk Opung. Semoga Opung selalu sehat, semakin bersuka cita, tetap semangat, senantiasa mendoakan kami semua, anak-anak keturunan Opung seluruhnya, ya semuanya semakin baik. Dan Opung selalu bersuka cita. Diterima ya Opung ya. Jemak deh, jemak. Ayo pegang. Dek tumbangnya dek. Ambil lagi. Pegang. Jadi emang deh, rekan kami kaman, bandria hukur kami dan kam, gope kam dia berkatakan go usia go lanjut, tapi kam lah diberkati Tuhan. Ya, biar semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kami baik kaitan turun dulu lah, bagilah turun dulu bahan sehat, bertambah banyak, bertambah luas, berserak sampai menguasai bumi. Ya, biar cucu-cucu itu kira menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang sukses. Ya, tutokan kami, belah sehat-sehat kerina, kami sehat-sehat, kami sehat-sehat. Boleh, jadi belah go puas, ya sedekah naindang go di cita-cita kami mereka bagaimana bandu langgar keser, endang mencama ka serlape kami jenda kerina, bom kami jenda kerina, kumpul si daun hari kerina, ikut yang toto kerina. Belah kami sehat. Boleh, ya disuapkan kali itu. Coba sih. Senang. Dikit aja. Mana kelapanya itu? Kelapanya itu aja. Jangan aja. Nah, jadi kita dikit. Suapkan. Ya. Lokan deh, lokan. Tangan aku. Ini dikit lah, Ben. Dikit aja ini ya, ini. Opung, las marham dapung, soni hani pelas jorohanan dapung.
bener. Pakai gede ya. Ibu orang terbiasa. Udah, bikin doa makan ya. Doa makan mas. Udah gue. Oh, udah gue. Amale kakak. Amale mo. Hindi lang katapanan na kanya. Nang tangis. Dan rumah kasih pun dulu satu kampung kasih video habis tu lalu lalu dan tu sudah ke pinoparmu matmu sudah marlas di rohat besar Tuhan apa ke pinoparmu Tuhan ini mengilur Tuhan asasnya asal tu baru tahu bangun Tuhan ke pinoparmu seru nanya inum nanya eksitiu salah nama. Aku ngelada cakapku, nebang kamu. Kamu sih. Setiap hari aku mungkin aku yang dosaku banyak. Justru kamu terganggu memang. Tapi kalau enggak nanti sehat minum sehat gitu ya. Apa bukannya? ini aku mau adikku. Aku mau lihat karena selama ini mungkin banyak yang baik. Dibiarlah dengan cuci kaki mama, berkat Tuhan mengalir atas aku, atas anak-anakku. Sehat-sehat ya mama. Biarlah Tuhan tetap ada di dalam kehidupanku. Biar masa laluku semakin hilang dari dalam kehidupanku. Dan aku menatap masa depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Sumpah-sumpahku. Biar kehidupanku semakin hari semakin baik. Biar aku semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Keputusanku sudah bulat, aku mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Maka pasti-pastilah aku biar aku tetap sehat. Sehat kami gerina, aku gerina sehat. Monggo ya Mak. Udah? Teman banyak juga salah. Din. Sanggup Sering kosong enggak.
panas sekali kok. Itu Pak. Ibu maaf ibu kalau selama ini kita sering marah sama ibu, tapi kita tidak sayangnya sama ibu. Mungkin banyak kali dosa kita sama ibu, tapi dan semua itu sayangnya kita sama ibu. Makasih ibu, jadi baik. Ibu udah jaga-jaga kita waktu mau masuk sekolah. Makasih juga udah jaga Kak Nakal, jaga kami semua ibu. Makasih udah doakan kami, doakan kita semoga secepatnya menyelesaikan kuliah kita ibu. Sehat mama, sehat ini, sehat kami semua ibu. Sukses kami ke depannya ibu. Makasih doa-doa yang sudah ibu kasih selama ini sama kami. Kayak kamu kan sen. Tahu. Bikin kepalanya ke kepala biar bisa berhasil kalau sukses. Iya. Ini mereka yang nanti deh. Bantah tanwe bantah. Nah, untuk cucu-cucunya siapa yang mau supaya diberkati sama Opu, boleh ya. Tuhan memberkati. Dibahagiakan teman juga anakku sama dari kamu terlegaran terhadap bukti. Ada yang masih baik teman yang bapak ya. Maju. Mungkin yang ini aja dulu lah. Pokoknya yang lagi hamil mengandung rasa lancar persalinan lah. Dia mau baju kok maju soal di konakku. Di belakang. Dedi mak. Di waktu dia popo. Berkati mak, belah lancar persalinan kumpul dua nak, belah cicit dulu, belah sehat. Sehat. Minum kasih minum. Oh ya. Merah cici. Cici dulu lah. Pasti. Kasih minum, pokoknya. Enak. Belok. Pas. Melda. Nah, Melda.
Kayak anak-anak ini yang dulu. Itu lagi tuh. Minum soda. Berkati ya, telah pedas dan jodoh. Iya, berkati Tuhan, udah hina. Oh, diberkati Tuhan. Sehat. Amin. Udah. Sedikit aja. Minum. Resi dapat kamu minum. Lah malam batuk dulu. Nah, kasih dokter. Sakit. Yang penting dikasih minum. Nyaman itu aja. Sehat-sehat opung juga. Bapak Pino, Aman Pino, Syekh Tinggal, masak seorang sedih, kami sedih menjadi hukum sehat, mudah, karena masak sah itu. Edison, apa yoren? Mok nih. Iya. Gendut. Nanti aku lah.
Ini dulu. Ini makan yang Udah bagus katanya merandal. Tapi aku diberkati dulu lah. boleh pas-pas dulu deh, coba tanggal. Jakarta. Loren, istri, si Dea, semua didoain opung ya. Sehat-sehat bahagia ya. Video call orang yang lain apa? Terus Nah, mana? udah. Nah, katakan. Tuhan berkati. Tuhan berkati lambat bagaimana mau bilang anakmu dapat konser Krisman ras keluarga. Krisman keluarga Berkati sehat sehat. berkati siapa Ini siapa? Ya, diberkati Tuhan lah katanya anakku, sehat-sehat dalam pekerjaan, dalam segala hal diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini semua kesunjuk. Lagi, nah ini mau diberkati opung, mau diberkati nenek kalian. Jadi diam sebentar di situ. Diam sebentar, mau didoain opung. Sehat-sehat. Oke? Ah, diam. Bentar. Berdua ya, biar diberkati Tuhan. Tunggu bentar. Kenapa nggak datang katanya? Masih kerja pung, kerja ya. Berkat dulu deh. Ketokun. Nah, berkati ya. Biasa. Amin. Pas dapat jodoh. Dapat jodoh. Cepat dapat jodoh. Amin. Oh. Ya pung bilang aku. Dia pun bilang. Ya. Kirim tukur belopung katanya. Beli sirih opung kirim ya. Oke. Ya. Biasa. Bilang kirim nanti tunggu sirih dukung. Ya, amin. Bujur nak. Jujur. baik-baik aja lah. Oke. Udah nak, udah. Ini Niko sama istrinya. Nah, lihat nih, ini istrinya Niko sama Niko. Nih, istrinya sama Niko. Nah, opung mau memberkati kalian ya, dia Bantan lu. Berkati galai, belah jumpa pencarian sehat-sehat. Ayo, Niko. Berdoa lah biar kita datang ke dinari Oh, sehat-sehat melalas sehat. amin. Ya, Sehat-sehat. Cepat dapat keturunan. Mau menikahi ya. Amin. Oh, ya. Katanya biar sehat-sehat diberkati Tuhan. Biar cepat dapat keturunan, dapat momongan. Nah, kalau udah dapat rezeki kirim-kirim buat beli sirih 1000. Ya. Ah. Ya, bilang apa sama opung udah diberkati. Terima kasih, Nek. Coba. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya udah. Itu si Jaden mana sama Nora biar didoain opung dulu. Tuh, Pung, tuh. Kira 2 menit. Ini lagi istak. Horas ya. Sehat-sehat ya. Makan minggu. Dea, Opung doain ya. Sehat-sehat kalian ya. Bujur Opung. Oke ya. Dah. Nah, Udah ya, mana si udah. Arfat ada nggak? Si Arfat. Nah, doain. Nah,
Nah, ini dia. Tutokun di sana, doain lah. Tuhan memberkati. Ya. Ano lang na? Iya, ini dia bukan tangan nih, itu handphone dia di Jakarta. Tutokun kalau Ah, Ano lang lang. sehat-sehat nih. Ya. Lang yung bububin mga manok. Ya, sehat-sehat katanya, diberkati Tuhan. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat si Axel, diberkati Tuhan ya. Ya udah, bilang apa sama nenek? Selamat ulang tahun, Nek, sama sehat-sehat selalu. Bentar Kak. Tuhan memberkati. Dia bilang suami Amin. Oh ya. ya. Bapak ngomongan dah kempuno dai deh. Iska si Ngelkisa di Jakarta. Ya, totok ngelah lampas ya dat. Gelah li kempun. Dapat anak. Wai. Berikan dia bahas. Wala sakit sa akin. Dapat rezeki, dapat kaya anak. Dapat hubungan. Hubungan ko. Kaya cita-citakan kayak naglah dan surat-suratnya. Kaya surat kayo. Dad, kaya medyo-medyo. Saya-saya. Amin. Ya.